Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 20 Mei tahun 2022, saya berharap kiranya Tuhan senantiasa merahmati, melindungi, memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan pada kondisi yang apapun yang terjadi, saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka Bapak dan Ibu tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita terus melakukan kelanjutan renungan firman Tuhan yang kita baca. Dan hari ini kita sudah berada dalam Mazmur pasal 141. Ayatnya ada 10 ayat, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Tapi nanti satu persatu saya akan sampaikan berkat-berkat yang Tuhan bukakan bagi saya untuk saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Judul dari perikop firman Tuhan ini adalah doa dalam pencobaan. Supaya lebih jelas, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa pencobaan di dalam Alkitab mempergunakan kata peirasmos. Dan itu berbicara tentang ujian, godaan, atau bujukan. Ujian itu adalah hal yang tidak kita sukai, tetapi kita lakukan, kita hadapi, itu membangkitkan iman kita. Tetapi godaan adalah hal yang terlihat menyenangkan, tapi dilakukan itu akan menghancurkan iman kita. Tetapi ujian sekali lagi itu dari Tuhan, godaan itu datangnya dari iblis ataupun dari keinginan diri sendiri. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ingin menyamakan persepsi kita. Pagi hari ini berbicara tentang pencobaan, saya akan membahas secara khusus bukan ujiannya, tapi godaan dan bujukan. Dan itulah yang saya lihat yang dialami oleh Daud waktu dia mengalami pencobaan bentuk godaan. Dia pernah jatuh, tetapi dalam bagian firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lakukan hal-hal yang akhirnya disadari oleh Daud bagaimana caranya supaya menang di dalam menghadapi pencobaan, dalam artian godaan, bujukan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat pertama, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan janganlah aku mengecap sedap-sedapan mereka." Ibu dan Bapak dikasihi Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa kata pencobaan kita satukan pemikiran kita ini berfokus tentang godaan dan bujukan. Ya, walaupun di dalam Alkitab memakai kata tentang ujian juga, tentang kata peirasmos tersebut. Nah, tentang godaan, apa yang terjadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Daud menyampaikan kepada kita berdasarkan firman Tuhan yang adalah bagian dari doa-doa Daud di hadapan Tuhan yang pernah jatuh dalam pencobaan. Apa yang lakukan oleh Daud? Dia berseru kepada Tuhan. Artinya kalau ada pencobaan, ada godaan, ada bujukan, kita harus berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Artinya di dalam hal tersebut kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, supaya kita jangan jatuh dalam godaan tersebut. Jangan malah dinikmati, justru harus berlari seperti yang dilakukan oleh Yusuf, berlari. Tapi Daud memang pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Karena apa? Karena dia tidak berlari, malah dia membuat strategi, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa tersebut. Di dalam pengalaman itu, tentunya Tuhan memakai Daud untuk memberikan pelajaran kepada kita, supaya di saat ada godaan, berseru kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Jangan hanya memikirkan godaan itu sehingga akhirnya jatuh kepada godaan tersebut, melihatnya semakin lebih menarik, melihatnya semakin menggiurkan, dan akhirnya jatuh. Tapi justru harus
berseru kepada Tuhan, berlari dari hal itu, tinggalkan godaan itu. Yang kedua, di saat mengalami godaan, bujukan, pencobaan tersebut adalah Daud meminta kepada Tuhan agar mengawasi mulutnya, menjaga di pintu bibirnya. Artinya berjaga dalam pintu bibirnya dan mengawasi mulutnya, yaitu perkataannya. Perkataan yang harus dijaga supaya jangan sampai perkataan-perkataan yang kita lakukan adalah perkataan yang sepertinya membenarkan diri kita, supaya kita bisa dilihat benar dengan melakukan godaan itu. Saya beritahu, jaga mulut kita. Yang ketiga adalah agar Tuhan menjaga hati kita, jangan condong kepada yang jahat. Ya, itu godaan itu kejahatan. Godaan itu terlihatnya enak, menggiurkan. Dan kalau tidak hati-hati, hati itu bisa condong ke sana dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Karena godaan itu, Bapak Ibu, tidak pernah dibuat dalam bentuk yang menakutkan. Godaan itu pasti dalam bentuk yang menarik. Makanya dibilang, Tuhan, jagalah hatiku tidak condong kepada yang jahat. Karena memang kalau nggak hati-hati, ya condong, terpengaruh. Karena tidak sedikit orang melakukan dosa karena merasa tidak ada orang melihat atau merasa aman. Akhirnya dia jatuh dalam godaan itu. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dosa tetaplah dosa, pelanggaran tetaplah pelanggaran. Dilihat atau tidak dilihat orang, kita harus tahu, kita harus ingat bahwa Tuhan itu maha melihat. Itulah sebabnya waktu Daud jatuh dalam dosa, di dalam pencobaan, yaitu godaan yang dihadapinya, dia justru mengalami hukuman dari Tuhan. Dan saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sama seperti kisah yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka jatuh dalam godaan. Itu bentuk pencobaan. Waktu ular itu menggoda, apa yang terjadi? Hawa tidak bisa menahan diri, dan dia mengajak suaminya juga melakukan dosa yang sama. Tidak menjaga hati, padahal sudah diberitahu oleh Tuhan apa yang boleh, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Tapi digoda, dan mereka tidak berlari, mereka tidak berseru kepada Tuhan, mereka tidak meminta supaya hatinya diawasi oleh Tuhan atau mulutnya diawasi oleh Tuhan. Tapi justru Hawa terus berkomunikasi dengan ular, ngobrol terus, akhirnya tergoda dan melakukan dosa tersebut. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Daud, tentunya orang yang pernah berpengalaman jatuh dalam dosa pencobaan, dia mengatakan bahwa supaya Tuhan menjaga hatinya, jangan condong. Jadi sebenarnya jatuh dalam dosa itu adalah karena hati sudah condong. Jatuh dalam godaan, bujukan adalah hati yang sudah condong kepada dosa tersebut. Maka di dalam ayat 8 dan ayat 9, Daud mengatakan begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Ini satu doa yang sangat-sangat luar biasa. Dia meminta kepada Tuhan. Daud meminta kepada Tuhan supaya dia jangan dicampakkan. Karena apa? Karena dosa yang dilakukannya. Tapi dia berkata, kepadamulah aku berlindung ya Allah. Kepadamulah aku meminta pertolongan. Mataku tertuju, artinya mata kita tertuju kepada Tuhan di dalam keadaan yang kita alami di saat mengalami pencobaan tersebut. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan pengalaman Daud, pengalaman yang dialami oleh Yusuf, maka di saat mengalami pencobaan, dalam hal ini bentuk godaan dan bujukan, kita harus berseru kepada Tuhan, menjaga perkataan dan tindakan kita tak benar di hadapan Tuhan, dan juga menjaga hati kita. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Dia menjaga hatinya. Dan sebenar contoh yang terbaik dan sempurna adalah waktu Yesus juga mengalami pencobaan di padang gurun. Dituliskan dalam Matius pasal 4 ayat 1-11. Apa yang terjadi? Ya, Yesus menunjukkan semuanya itu. Menjaga hati dan juga menyerahkan keadaan kepada Tuhan, dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Dan selalu dijawab, firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata, artinya di saat ada godaan, cobaan, apa yang terjadi? Kita harus tak berseru kepada Tuhan, menjaga perkataan kita dan tindakan kita, dan menjaga kehidupan kita, hati kita, untuk terus berkenan kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kita akan mengalami kemenangan atas pencobaan, godaan, rayuan yang dilakukan oleh si iblis,
ataupun yang muncul dalam hati nurani kita untuk membuat kita jatuh. Dan kita akan menang kalau kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk terus berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, menjagai hati kita untuk terus menang dan terus berharap kepada Tuhan. Dan jika pada kesempatan pagi hari ini ada Bapak Ibu yang sedang menghadapi cobaan, menghadapi godaan, saya beritahu Anda akan menang jika Anda menyandarkan hidup kepada Tuhan dan berpegang sesuai dengan firman Tuhan. Dan doa harapan saya, kemenangan dari Tuhan nyata bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ya benar Tuhan, dalam hidup ini kami diperhadapkan kepada pencobaan-pencobaan yang berbentuk godaan dan rayuan, bujukan yang sebenarnya terlihat menyenangkan, tapi adalah menghancurkan kehidupan. Oleh karena itu ya Bapa, kami butuh Engkau. Kepadamu kami berseru, Tuhan tolonglah lindungi kami. Kepadamu kami berdoa, Tuhan tolong jagailah perkataan dan tindakan kami. Jagailah hati kami ya Tuhan, supaya kami jangan condong kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan kepadamu lah ya Tuhan kami berlindung. Kepadamu lah ya Tuhan mata kami tertuju. Lindungilah kami terhadap semua hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang diarahkan oleh si jahat, ataupun yang terjadi dalam hati nurani kami, supaya kami jangan jatuh di dalam dosa pencobaan dan dosa rayuan atau godaan yang menghancurkan kehidupan rohani kami. Kepadamu Tuhan kami berseru, kepada kami berharap. Di dalam nama Yesus hamba berdoa juga menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan juga menjamah, Tuhan juga menolong dan berikan kekuatan, supaya dalam godaan-godaan yang dihadapi mereka tetap teguh di dalam iman dan tetap berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Berikan kami kemenangan, kebangkitan, karena Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.